Saya Islam sendiri itu nggak tahu, Ustaz. Aduh. Bentar-bentar nih nggak jelas ini saya harus tanya dulu. Background kepercayaan Anda gimana sih? Coba jabarkan dulu. Kalau kepercayaan saya itu penguasa itu satu. Kalau sampai lebih dari satu bisa bentrok, Ustaz. Cuma itu. Percaya agama Iya. nggak? Kalau agama nggak tahu, Ustaz. Agama itu seperti apa? Sebenarnya Nggak percaya agama tapi percaya Tuhan itu satu gitu ya. iya. Oh, berarti Anda agnostik dong. Mau Kan kayak gitu saya bisa gitu loh. Paham background Anda seperti apa. Emangnya Anda mau tanya apa, Bang? tapi jangan dibalik tanya ya. Lo, Saya ini kenapa? pengikut. Kalau saya Soalnya ini heran saya kenapa ya di luar Islam ini kalau saya balik tanya takut kali gitu. iya apa namanya? Jangan jangan bertanya nanti Bang, ada kipas itu, suaranya nggak enak noise. bukan kipas, Bang, ini alam Apa itu? terbuka. Ini alam alam terbuka, nggak ada kipas ini, Bang. Oh, iya Tapi iya 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 iya. Iya. itu apa alami kita. Bang, masalahnya noise di tempat Anda kayak bunyi angin gitu. Oh memang. Karena kalau kepercayaan saya Oh, kalau nggak pinggir laut. kayak itu, Bang. Bang, masuk aja ke dalam rumah, Bang. Di pinggir laut agak ini banyak anginnya, lebih lebih dominan anginnya. Oh iya iya, Bang. Ini, Bang, Iya. jelas. Hmm, Saya jelas mau nih, jelas. saya mau bertanya tapi jangan ditanya, Bang. Iya iya iya. Tapi sebelum itu di KTP Abang apa agamanya? Oh, ini Hah? masih simpang siur, Bang. Kalau KTP ya Oh, itu, Bang. simpang siur. Ya, saya pernah Iya. pernah Islam saya ini. Oh, pernah Islam. Terus? Rukun, rukun apa? Rukun tayamum saya pernah tahu itu, pernah lihat Oh. lihat itunya sampean. Rukun tayamum. Oh, gitu. Ya, pernah tahu Oh, saya. rukun tayamum. Ah, ah. Ah. Iya, rukun tayamum. Berapa kali kumur-kumurnya, Bang? Rukun tayamum itu, Bang, ah rukun tayamum itu lima, Bang. Iya. Lima. Yang saya Lima. tanya berapa kali kumur-kumurnya? Tayamum kumur-kumur. Tayamum kumur-kumur. Coba cari. Cari. Iya. Apa yang dicari? Oh, iya, Ya Bang. kalaunya pernah Islam pasti tahu berapa Oh, kali iya, Bang. kumur-kumurnya itu. Kalau tayamum. Oh, itu nggak ada, Bang. Kamu itu nggak boleh Ya, Google. itu, Cari Bang. contekan dulu ya, cari contekan dulu. Lumayan, bentar. Oke, iya, cari contekan dulu kata teman-teman. Tuh ada yang bilang tayamum kumur-kumur 10 kali. Ayo. Saya bertanya, Bang. Mana yang betul? Sampai kan sudah Apa bertanya. yang Abang tanya? Coba gini, Bang. Oh, Coba jelaskan secara entah secara ilmiah atau secara logi. Saya ini logikaan aja, Bang. mhm. Logika, Tentang iya. tentang Isra Mi'raj menurut perjalanan Abang. Kan Oh, begini, Bang. Isra Mi'raj. Ya, Menurut terus? pendapat Abang, kan gini. Mhm. Saya pernah mendengar kalau ada dua pertanyaan. Kalau umat Islam harus mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Terus kalau saya pengen Mhm. masuk Islam, kalau mau naik Isra Mi'raj naik apa, Bang? Satu. Ya, terus? Apa? Yang Dua kedua, pertanyaannya kan? Apalagi? yang kedua ini gini, Bang. Katanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, itu. Hmm.
wajib dijawab ya bang. Oh ya, terus? Wajib enggak bang? Ustaz. Ya kalaunya salam wajib lah bang dijawab. Iya. Iya. Hmm. Oke. Nah, terus kalaunya Isra Mi'raj tadi ya, kalaunya abang Islam, bukan abang yang Isra Mi'raj, bukan bang. Saya Islam nih, bukan saya yang Isra Mi'raj. Ya, yang Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya kan. Lalu gimana secara logika, bang? Kita aja sekarang bang ya pakai HP, kita udah bisa nelpon ke Amerika dalam detik yang sama. Itu pakai HP tuh. Apalagi pakai alat Tuhan. Gampang Tuhan memperjalankan satu malam itu, bahkan lebihan waktunya, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Terus ke Sidratul Muntaha untuk menerima apa? Menerima perintah sholat. Jadi kalau kita memakai sains ya bang ya, ilmu sains, kecepatan cahaya itu dipakai 1 detiknya aja, kecepatan cahaya itu bisa 300 km gitu. Tembusnya. Itu cuma 1 detik. Apalagi kalau cuma Allah mengangkat Nabi Muhammad dalam 1 malam ke Sidratul Muntaha, ya gampang kali bang. Logikanya di situ aja udah dapat kita. Kecepatan cahaya aja 1 detik 300 kilo. 2 detik 600 kilo. Apalagi 1 malam. Banyak lebihan waktunya itu. Iya. Oh, mohon maaf 300.000 kilo. Ya, 300.000 km gitu. Ya, mohon maaf, sorry. Itu kecepatan cahaya loh. Iya. Ya saya sering ikuti bang sampean itu. Sempang bingung sama pikiran saya ini bingung gitu. Wah, kenapa bingung? Apa yang dibingungkan selain itu? Kalau untuk masalah ketuhanan gimana? Saya nggak tahu bang kalau Tuhan itu. Kalau saya tahu Tuhan itu apa ya? Cuman istilah kata-kata. Oh, dari mana Anda taunya? Iya itu bang, tulisan kata-kata. Wong saya nggak pernah Tulisan. jumpa. Iya, tulisan dari mana gitu maksud saya. Banyak bang itu. Satu Banyak. dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan nggak ada komplain. Itu. Jadi nggak boleh itu. Di protes tuh nggak boleh tuh. Kalau protes yang mengeluarkan tuh di penjara, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi tulisan di situ. Saya satu. Jadi selain Esa nggak diterima di Indonesia ya? Selain Esa nggak ditulis. Ibaratnya Tuhannya ada 3 dalam 1 katanya. Tuhan. Iya bang, iya. Bisa itu. Oh, nggak diterima yang punya Tuhan 3 dalam 1 di Indonesia. Iya itu. Bisa dipenjara itu nggak masuk itu bang. Satu. Oh, nggak masuk. Iya nggak masuk bang ya. Tuhan 3 dalam 1 tuh ya bukan Esa, itu ya nggak masuk itu. Kalau saya pribadi logikanya itu apa namanya? Bingung sekarang saya itu. Bingung bang. Terus cara mengetahui Tuhan itu ada dari mana? Ya, kalau Anda percaya Tuhan. Ini apa namanya? Dari mana? Ayo. Saya mau tanya dulu biar saya tahu gitu bang. Nggak salah jawab juga. Nah, di remote abangnya. Suruh temannya aja yang langsung nanya kenapa. Nggak usah takut nanya sama saya dah Pak. Kalau temennya nanya silakan. Nggak tahu itu bang, nggak tahu. Pertanyaannya bang. Kalaunya Anda nggak tahu dari mana, Anda taunya kok bisa Anda percaya Tuhan itu ada? Tulisan itu bang, ketuhanan yang Maha Esa. Cara mengetahuinya nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu bang.
Kalau gitu saya sedikit nih, kita interaktif aja nanya. Mm-mm. Bang, kira-kira tuh Anda kan punya rambut tuh ya, Mm-mm. betul nggak? Punya rambut sampai punya jari kaki, betul? Dari atas sampai Ya, bawah. Eh, lengkap bang. itu kapan Anda bikin tuh bang? Rambut Anda sampai kaki itu? Bikin. Tumbuh sendiri Eh, bang. Itu tumbuh sendiri, tumbuh sendiri. tumbuh sendiri. Waduh, bang, kalaunya tumbuh sendiri itu namanya tanaman yang tumbuh. Yang saya tanya dari ujung rambut Anda tuh sampai ujung jari kaki Anda, eh, ada nggak yang abang bikin sendiri? Bukan tumbuh. Enggak ada bang. Yang enggak biasanya yang Hmm. saya normal. Kalau yang bikin sendiri itu biasanya kemaluannya diganti. Itu bikinan sendiri. Saya ini masih normal. Oh iya. Oh, oh. Jadi Yang kalau bikinan Anda sendiri nggak itu bikin, kebanyakan karet Bang. bang. Ya. bang, kalaunya Anda tidak bikin sendiri tubuh Anda, siapa yang bikin? Ah, Nah, itu. Enggak boleh. siapa yang bikin? Enggak boleh tuh. Enggak boleh ini. Hmm? Itu banyak orang ini bang. Itu malam pertama Bukan itu. masa kalau malam pertama itu cuma prosesnya itu bang. Yang membentuk Anda di dalam rahim ibu Anda tuh siapa? Itu bang. Siapa? A I U E O. Intinya Siapa gini bang? bang. Yang Setelah saya ya ini. bentar, biar Anda mau mikir gitu. Hmm. Yang bentuk Anda di dalam rahim ibu Anda itu siapa? Ada yang bentuk bang. Kalau memang Nggak mungkin nggak ada bang. Nggak mungkin Anda nongol sendiri, nggak mungkin. Ayo, Dari sperma. Hah? Dari sperma. dari sperma, Hah? dari iya bang, dari sperma. sperma saya tahu, sperma ya masuk ke rahim. Habis itu sperma tadi membentuk Anda. Nah, yang menjalankan bentukannya itu siapa? tambah sperma. Sehingga sperma itu berubah jadi darah, jadi gumpalan daging, sampai membentuk rambut Anda, sampai membentuk kaki Anda. Itu pasti ada yang bikin. Mesin aja dihidupkan baru dia jalan. Begitu pula dalam rahim tuh. Sperma tuh bisa berubah jadi manusia, ada yang merubah, ada yang membentuk. Itu siapa tuh? Intinya gini bang, semua kan butuh proses. Ya, Jawab dulu. Kira-kira siapa? ayah. Kalau kurang telinga tambah lagi malamnya. Kalau kurang Waduh. tangan tambah lagi malamnya gitu. Sejak kapan ayah Anda bikin telinga Anda? Sejak kadang- kapan ayah Anda bikin telinga Anda? Kalau itu Aduh. tambah lagi, nambah ronde maksudnya ya. Kalau nambah ronde itu nggak bikin telinga Anda itu tambah ronde, tambah proses, bukan tambah telinga. Ayo, siapa tuh? Ya saya juga nggak tahu. Wah, nggak tahu. Itulah bang, ya nih saya kasih tahu. Itulah gunanya Nabi Muhammad datang ke muka bumi ini bawa Quran. Jadi kita tahu siapa yang bentuk Anda di dalam rahim ibu Anda. Ada dalam Quran tuh, Quran surah Ali Imran ayat ke-6 tuh. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Tuh. Dia yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu. Allah Subhanahu wa taala yang bentuk abang di dalam rahim ibu abang. Kalaunya dia tidak membentuk, maka rahim ibu abang itu tidak memproduksi abang. Tidak bikin rambut Anda, tidak bikin kaki Anda. Berarti ada Tuhan, ya. Ada Tuhan yang membentuk Anda di dalam
rahim ibu Anda. Nah, itulah ya kenapa Islam datang menjelaskan. Gitu. Coba di agama lain mana ada? Tak ada. Ada bang. Siapa? Nah, itu apa namanya, ada ayah sama Hmm? Ohala dan Ohali. Bukan itu yang saya maksud. Jadi Bang, yang membentuk Anda, yang membentuk saya di dalam rahim ibu itu adalah Tuhan. Cara mengetahui Tuhan itu ada, gak perlu Tuhan itu harus turun dari langit atau Tuhan itu harus dilahirkan dari rahim manusia, gak perlu. Dari diri Anda sendiri, Anda dapat mengetahui Tuhan itu ada. Contohnya bang. Bukti adanya Tuhan itulah karena Anda ada. Gitu maksudnya. Terus kalau kepercayaan abang ini masalah Masih es sama Yesus itu apa? Sebagai Kalau apa? Yesus dia adalah nabi. Kami nyebutnya Nabi Isa. Nabi Isa. Hmm. Kenapa? Teman abang percaya dengan Yesus gitu? Hah? Percaya? Percaya sebagai apa? Sebagai manusia. Bukan Tuhan. Bukan manusia. Wong sama-sama makan dia manusia. tidur. Oh iya, pintar waras ya. Iya, karena kebanyakan Bang, Yusuf ini sampai ada yang bingung. ada yang kagak waras bang. Manusia dibilang Tuhan, tuh nggak waras tuh. Iya, itu. Iya. Kita ini kompak sekarang bang. Masa Iya. Tuhan makan? Bingung juga. Iya, Setelah abang-abang yang kagak tahu urusan agama aja ngerti gitu. Tuhan tuh bukan manusia. Masa Tuhan makan? Ya. Ayo. Makasih bang, ini apa namanya tadi live-nya ini sampai ini bikin apa otak-otak yang normal itu bisa muter-muter. Oh, salah. Saya ini bikin otak konslet tambah konslet gitu. Iya. Ya biasanya yang datang naik ke tempat saya itu otaknya konslet bang. Lalu diskusi sama saya tambah konslet dia. Bukan, yang normal biasa bisa konslet itu bang. Jadi kalaunya dia udah konslet duluan, saya tambah dia tambah konslet gitu. Jadi kalau plus sama plus itu meledak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Ubanan di bang. otaknya itu bersih dulu gitu dari pemikiran yang nggak benar gitu maksud saya. Gitu bang. Jadi diskusi sama saya nih, yang orang konslet tambah konslet, yang gila tambah gila, gitu. Sebelum live-nya saya minta tolong bang dibaca-bacain supaya saya ini menemukan keyakinan yang benar-benar yakin tentang penguasa, hingga saya itu nggak konslet, nggak stres bang. Minta Tadi paham nggak penyampaian saya tadi? Yang menciptakan paham, abang dalam rahim ibu berarti Tuhan ada gitu ya, oke? Nah, Nah, iya, sepakat. Baik, sepakat. Nah, Tuhan bukan manusia, sepakat? Sepakat. Sepakat. Tuhan itu bisa dilihat atau enggak? Enggak. Nah? Tidak. Tidak bang. Tidak bisa. Menurut penjelasan Ustadz Yusuf yang kemarin tidak bisa dilihat katanya. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa. Enggak bisa dilihat. Sepakat? Sepakat. Nanti kalau bisa dilihat ini diprotes sama sampean. Gitu. Oh iya. Terus ya kalau sepakat nggak Tuhan itu esa kayak Pancasila? Iya bang. Kalau masalahnya kalau orang yang tidak sesuai dengan Pancasila harusnya bukan warga negara Indonesia. Terus sepakat nggak Tuhan itu tempat bergantung ciptaannya?
Bergantung berarti maksudnya bergantung itu, oh ya, sepakat sepakat. Tempat Ya kan dia menita. ciptain dunia nih, dia ciptain dunia. Lalu di dunia Hmm, ini Anda hidup, ambil napas dari oksigen, betul nggak? iya. Nah, kalau dia menghilangkan oksigen di muka bumi, kira-kira hidup nggak Anda? Nggak hidup Mati kan? dong. Nah, Bisa. mati. Jadi kita sepakat Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk. Iya, sepakat. Hmm. Tapi kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluk, sepakat nggak? Ada nih, ya katanya Tuhan, tapi digantung oleh makhluknya. Nggak sepakat. Oh Ya, ya, nggak sepakat. yang yang apa? Yang dulu ya, Bang. Jadi kalau Itu. ah, Nah, jadi kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluknya tuh bukan Tuhan ya. Tuhan ya. Ya. Oh iya, Bang. Itu Oh iya. itu yang digantung itu menurut menurut apa di itu yang Hah? terkutuk itu, Bang. Oh yang terkutuk, yang digantung. Ada Yang itu. digantung tuh Ada yang dibaca. terkutuk. Bentar ya. Habis itu ya sepakat nggak? Dia itu tidak diperanakan dan tidak beranak. Wah, kalau Masa Tuhan beranak? enggak, Bang. Oh, Enggak, baik. Jadi kalau ada yang katanya Tuhan tapi diperanakan bukan Tuhan itu ya. bukan. Masalahnya gini, Ah, logika setelah ini penjelasannya, kalau mm-mm, sampai Tuhan itu punya anak bercucu-cucu, takut-takut mm-mm, kita salah salah apa sampai salah atau kita memukul apa ya cucunya Tuhan, cucunya mm. Iya, ada cucu Tuhan nanti gitu ya. cucunya Oh, gitu. oh. Wah, rasanya nanti ada cucu Tuhan, ada bapak Tuhan, ada ibu Tuhan, ada nenek Tuhan. Ah, kan susah gitu ya. Bisa, Mm-mm. Bang. Terus sepakat nggak? Dia itu Sepakat, Bang, tidak ada sepakat. yang sama dengan makhluknya, tidak setara dengan makhluknya. Bingung, Bang. Itu Nah, pertanyaannya bingung bingung. ya. Baik, baik, Bang. Saya tanya biar Anda nggak bingung. Abang manusia, betul? Oh iya, jelas. Oh iya, saya kan manusia juga. Bang, Sama, kalau Bang. kita makan nasi pantas nggak? Oh iya, memang makanan sehari-hari itu, Bang. Mm-mm. Hmm. Tapi kalau kita makan kotoran, pantas nggak? Wah, Enggak. nggak pantas, Bang. Nggak Nggak pantas. pantas. Iya. Nggak pantas. Bang, Anda manusia, saya manusia. Nggak pantas makan kotoran. Kan bagi manusia, itu ada yang tidak pantas. Betul? Banyak, Bang, banyak. Nah, banyak. Kira-kira ya, bagi Tuhan pantas nggak dia jadi manusia? Tuhan pantas nggak jadi manusia. Kalau sampai dia jadi manusia, Bang, setelah sekarang ini, sekarang Heeh. logikanya sekarang. Heeh. Kalau kita nggak ngerti kalau dia Tuhan bisa-bisa kena tabrak, Bang. Yang saya pertanyakan sama Anda nih, jawab singkat. Kira-kira pantas nggak Tuhan jadi manusia? Dia Tuhan loh ya, bukan manusia. Tapi pantas nggak dia jadi manusia? Hmm, Penjelasan. Oh, nggak pantas, Bang, nggak pantas. Nanti sampean itu Ya protes. iya. Sebelumnya Bukan kan protes ini. bang. Bagi manusia aja ada yang tidak pantas, ada juga bagi Tuhan pasti yang tidak pantas. Kan gitu logikanya. Ya, Kita ya, yang Bang. manusia aja ciptaannya ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Jadi nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Nggak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Oke, sepakat? Nggak pantas Tuhan itu tadi digantung manusia. Kan betul? Betul. Makanya kan kita sepakat tadi. Kalau ada Tuhan yang digantung manusia, bukan Tuhan. Ah, Nah, jelas. jelas, Bang. Jadi gini, Bang, ya. Semua yang saya ucapkan itu
ada di Quran. Ah, coba Nah, nanti saya coba saya cari-cari Al-Qur'an. nih ya Ah, nanti Anda buka aja Al-Quran yang ada terjemahannya. Nih, saya kasih sedikit pemahaman tentang Allah kayak gimana ya, Bang ya. Dan Anda bisa ambil rekamannya di YouTube saya juga nanti gitu. Jadi ah, Tuhan itu menurut kepercayaan Islam yang kata Anda minta baca-baca tadi, nih saya kasih surahnya. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Di situ ada di potongan kalimatnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Jadi sifatnya itu beda dengan makhluk, mukhallafatu lil hawadits. Jadi kalaunya ada yang sama dengan Anda, bisa Anda lihat, bisa Anda pikirkan, itu bukan Tuhan. Pasti. Terus ada di dalam Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Jadi kalau ada Tuhannya bisa dipoligami, yang 3 diikat jadi 1, itu bukan Tuhan gitu. Ya, itu dulu Anda pegang. Dia esa, bukan lebih dari 1. Kalau ada konsepnya lebih dari 1, jelas itu tertolak ya, bukan Tuhan. Terus Allahus Shomad, dia tempat bergantung seluruh makhluk. Nah, makanya saya tanya Anda tadi, dia bergantung, tempat bergantung seluruh makhluk. Kalau ada Tuhannya yang digantung oleh makhluk, jelas bukan Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi kalau ada yang katanya Tuhan tapi diperanakan, bukan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dia. Jadi dia bukan manusia kayak Anda, terus bukan makhluk yang besar, lebih besar dari bumi, bukan. Nah, jadi ya, tidak ya. ada yang menyamai dirinya. Terus Bang, kalau kita lihat lagi Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu ya Bang ya, dia tidak mengantuk. Dia tidak tidur gitu. Bukan tidur seperti manusia. Tapi Allah itu mengurusi segala makhluknya, bukan diurusi oleh makhluknya. Nah itu ya. Kalau ada ya Tuhan diurusi oleh makhluknya, bahkan sampai-sampai Tuhannya itu disidangnya oleh makhluk, itu bukan Tuhan. Gitu. Jadi hindari Tuhan yang sama dengan kita ya, yang bisa dilihat, yang diurusi manusia, yang disidang manusia, yang digantung manusia, yang dilahirkan manusia, itu jelas bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia. Jadi seperti itu Bang, sedikit penjabaran dari saya, semoga dimengerti gitu ya. Iya bang. Ini bang, saya mau turun. Sebelum makasih penjelasannya. Tapi sebelum saya turun ini bang, kami kawan-kawan ini minta dibaca-bacain apa itu menurut keyakinan abang supaya yang benar tetap ada pada kami gitu. Maksudnya yang benar tujuannya Mm-mm. Bang, mari itu kita aja bang. gunakan otak gitu ya. Gunakan akal. Di Al-Quran itu selalu menekankan gunakan akal gitu. Kata Al-Quran, afala tatafakkarun. Apa kamu nggak mikir? Afala ta'qilun. Apa kamu kagak punya akal? Tuh, maka dari itu ya kita gunakan akal. Nih ayat yang saya kasih sama abang ya. Sebenarnya saya mau murojaah juga tentang ayat ini dan menjelaskan sedikit. Nih, Anda nanti buka Quran surah Al-Ghasyiyah. Di situ kayak gini bunyinya, Bang. Ya, Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana hewan unta itu diciptakan? Kenapa kita disuruh memperhatikan unta? Karena nggak ada manusia yang bisa menciptakan kayak unta. Unta itu kulitnya bisa dipakaikan jaket, dibikin jaket melindungi musim dingin. Unta itu bisa diminum susunya. Unta itu bisa dimakan dagingnya. Unta itu dia bisa membawa barang yang banyak. Unta itu dia bisa menyimpan air yang banyak. Unta itu bisa
dikendalikan oleh yang lebih lemah dari dia. Ada nggak ciptaan manusia seperti itu? Nggak ada. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan seperti itu. Yang multiguna, semuanya berguna gitu. Terus, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba Anda pikir, Anda tuh di luar rumah, pandang langit. Kira-kira siapa yang meninggikan langit yang tanpa tiang? Buat Anda itu. Nggak mungkin langit meninggi sendiri, nggak mungkin. Tuh. Wa Ya, ya. ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung itu ditegakkan? Ada yang manusia bikin gunung? Ada nggak? Yang di dalamnya ada api, ada lava yang bisa meledak. Ayo. Di samping Ya. gunung, lereng gunung tuh bisa ditumbuhi tumbuhan yang mana tanahnya subur. Nggak ada yang bisa manusia kayak gitu, Bang. Kan kayak gitu. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lalu bagaimana bumi ini dihamparkan? Maksudnya dihamparkan itu, kok kenapa ketika Anda turun dari luar rumah Anda menginjak tanah ini stabil, bisa Anda injak. Pasti ada yang membuat stabil bumi ini. Kan gitu. Maka dari itu, fadzakir, maka peringatkanlah. Innama anta mudzakir, saya hanya memberi Anda peringatan, Bang. Lasta alaihim bimusaitir, tapi saya tidak berkuasa terhadap Abang. Illa man tawalla wa kafar, setelah penjelasan saya ini, Abang berpaling dari Tuhan semesta alam, lalu menjadi kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah akan mengazab Anda dengan azab yang paling besar di neraka. Coba kalau kita lihat, kita lihat manusia yang terdahulu yang dia sangat sombong gitu dengan Tuhan. Contoh Raja Namrud. Raja Namrud mati gara-gara lalat masuk ke kepala. Hewan kecil bisa mematikan raja gara-gara menantang Tuhan. Fir'aun yang berkuasa sana sini sampai dia menantang Tuhannya Nabi Musa. Apa Fir'aun? Mati juga di laut. Udah berapa banyak kaum Lut, kaum Sodom yang dulu menantang firman Tuhan, jangan laki-laki sama laki-laki. Langsung dibalik tuh kotanya oleh Tuhan. Maka dari itu, Bang, kembalilah ke Islam. Sesuai dengan janji Anda dulu di dalam rahim ibu Anda. Tuhan bertanya kepada Anda, alastu birabbikum. Betul kan? Itu. Aku ini Tuhan. Dalilnya, Bang. Ada di Al-Quran surah Al-A'raf. Anda waktu sebelum dijadikan manusia, bentuk Anda itu ruh. Anda ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka Anda menjawab, qalu bala syahidna. Anda bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan Anda yang menciptakan Anda gitu. Setelah itu, ingatan itu dihapus, Anda dilahirkan ke muka bumi. Dari rahim ibu Anda. Nanti setelah Anda mati, rekaman itu akan ingat kembali dan langsung diperlihatkan kepada Anda. Maka ketika Anda kafir, maka letak Anda di sijin dan dalam neraka. Karena Anda telah ingkar kepada janji Anda sendiri bahwa Allah itu Tuhan. Tapi Anda malah menuhankan yang lain selain Allah. Maka Anda letaknya di neraka nanti. Karena Anda mengingkari janji Anda sendiri. Maka dari itu, Bang, maka dari itu kembalilah kepada Tuhan yang menciptakan Anda, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak terlihat, tidak digantung manusia, tidak pernah tidur, dan memberi rezeki setiap waktu kepada Anda. Coba, Bang, Anda pikir kita di dunia ini setiap detik menghirup oksigen, betul nggak? Ya, Bu. Ya, Bang. Kita menghirup oksigen. Coba kalau kita lihat di rumah sakit, satu tabung oksigen itu 25.000. Kalau kita kalkulasikan, kita kalkulasikan itu oksigen dalam satu hari dihirup, maka dalam sebulan kita bayar ke Tuhan
hampir 7 miliar sebulan. Nah tuh, jadi kurang apa Tuhanmu terhadap kamu? Gitu. Ya. Marilah bersyukur kalau Anda masih bernapas. Untung-untung Anda hidup enggak bayar ya. Enggak bayar sama Tuhan gitu. Iya, Bang. Kalau dia minta bayar setiap manusia 7 miliar sebulan, berapa banyak manusia di muka bumi ini? Kaya betul Tuhan itu. Maka dari itu kembalilah sebelum napas berhenti di tenggorokan Anda. Tuh, nanti ada Bang, Quran surah Al-Waqiah, Anda buka lagi sedikit. Falaula idza balagatil hulqum. Tuh. Maka kamu akan melihat ketika napasmu di tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal pada saat itu waktu Anda di tenggorokan nih ya, di tenggorokan ini napas mau mati, Anda akan ditunjukkan Tuhan yang benar gitu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Padahal Tuhan itu sangat dekat kepada Anda, lebih dekat dari urat leher Anda. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa tidak dikuasai oleh Tuhan, Anda nanti mati, kembalikan sendiri ruh Anda, bisa nggak? Nggak bakal bisa gitu kalau Anda sudah mati. Gitu Bang. Maka Bang, orang yang mendustakan lagi sesat, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin fanuzulum min hamim. Akhir hayatnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka, yang mana di dalam neraka itu dia disambut dengan air yang sangat panas. Fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Dia akan dibakar dalam neraka. Inna hadza lahu haqqul yakin. Sesungguhnya ini adalah keyakinan yang betul-betul akan terjadi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka dari itu ya bertasbihlah, ingatlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang maha agung. Gitu Bang. Tasbih itu apa, Bang? Tasbih itu menyucikan nama Tuhan. Nah, nama Tuhan siapa? Jelas di Al-Quran. Dia ada mengaku, innani anallah. Dia adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budani. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Atau wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Gitu. Tambah pusing, Bang. Tambah pusing penjelasannya. Iya. Makanya ya saya bilang kalau orangnya konslet, ya diskusi sama saya tambah konslet dia. Cuman Gitu. kalau saya bantah Bang, nanti kalau saya bantah tadi penjelasan Abang itu siapa yang dengar kan gitu. Kalau saya, masalahnya kan saya sama Abang, sampai yang ngomong saya yang dengar. Kan sebelumnya gantian lah ya. Iya. Ayo kembali kepada Tuhan yang menciptakan Anda, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tinggikan namanya gitu ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Gitu. Allazi khalaqa wa sawwa. Yang menyempurnakan kamu, yang menciptakan kamu dan menyempurnakan kamu. Tuh. Oke. Semoga mau mikir Bang. Ya. Iya. Ini pikirannya konslet. Makasih, Bang. Konslet. Iya. Oke, kalau gitu saya akan gantikan Abang dengan kawan Kristen yang antri di bawah lama nunggu gitu ya. Oke. Oke. Selamat malam Bang, semoga mendapat hidayah ya. Malam.